Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kita boleh berada pada hari Selasa ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 38 ayat 4, Paruak Maharbangani. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari yang indah ini, di hari Selasa ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami terlebih dahulu Tuhan datang ke hadirat-Mu, melipat tangan dan bersujud di hadapan-Mu, membukakan hati dan pikiran kami, agar Engkau garami dan terangi hati dan pikiran kami melalui firman-Mu, sehingga boleh Tuhan aktivitas dan segala rencana apapun yang akan kami lakukan, biarlah sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Terimalah Tuhan doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Yang menjadi renungan pada pagi hari Selasa ini yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam perjalanan hidup sering banyak lika-liku yang akan kita hadapi, baik itu dibenci, baik dicaci, dimaki, dihina, bahkan diremehkan dan dipermalukan. Apakah yang akan kita perbuat ketika di dalam mengatasi persoalan tersebut? Apakah kita membalaskan seperti apa yang diperbuat kepada kita? Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ingin mengarahkan hidup kita sebagai orang Kristen agar tidak tinggal di dalam pembalasan atau di dalam dendam yang dapat menghancurkan sukacita di dalam diri kita. Saul menyimpan kebencian dan dendam kepada Daud. Oleh karena banyak orang yang mengeluh-elukan Daud, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa karena hati Saul dipenuhi oleh rasa dendam. Maka ekspresi yang keluar pun hal-hal negatif semata.
baik itu melalui perkataan dan juga perbuatan. Pembalasan dendam hanya akan menciptakan penderitaan bagi diri kita sendiri. Tetapi tindakan orang Kristen, tindakan orang yang percaya di dalam Yesus Kristus hendaknya dilandaskan oleh kasih, dipenuhi dengan kasih. Seperti halnya Rasul Paulus dengan penuh kasih melalui kata-kata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut." Dengan Paulus meyakini dengan kelembutan maka dapat menenangkan hati yang panas, yang sedang marah, sedang panas membara, terbakar oleh kebencian, yang disulut oleh berbagai hasutan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu lembut dan bahasa yang menawan dapat menenangkan, dapat mengubah hati kita ketika di dalam situasi marah atau dendam. Karena apa saja yang menghembuskan kasih maka akan menenangkan aliran darah, meredakan badai, mendinginkan panas yang melampaui batas dalam diri kita masing-masing. Maukah kita menenangkan saudara teman kita yang sedang sakit hati? Mari sapalah dia dengan sebutan saudara-saudaraku yang kekasih. Saudaraku, kita juga sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepada Yesus Kristus, sangat tidak dibenarkan ketika kita sendiri menuntut balas. Tetapi mari lihat betapa ketatnya hukum Kristus mengenai hal ini yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 40. Kita tidak saja dilarang untuk membalas dendam dengan tangan kita sendiri, tetapi juga dilarang untuk mengingini dan memiliki hasrat yang kuat, supaya hukuman yang dijatuhkan atas perkara kita dapat memuaskan kecenderungan hati kita untuk membalas dendam. Oleh karena itu Paulus memberikan solusi, jalan yang terbaik buat orang-orang Kristen, buat orang-orang yang percaya dengan Yesus, yaitu dengan cara yang pertama. Penawar untuk menangkal dendam adalah, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Jangan kepada amarah kita, sebab dengan memberikan tempat kepada amarah kita berarti memberikan tempat kepada iblis. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Kita harus juga menolak, melumpuhkan, memadamkan dan menekan hal ini. Sebaliknya, karena kesabaran dapat mencegah kesalahan-kesalahan besar. Pengkhotbah 10 ayat 4. Yang kedua, berikan tempat kepada murka Allah. Berikan kesempatan bagi dia untuk mengambil alih tahta penghakiman, dan biarkan dia saja yang berurusan dengan musuhmu. Karena alasan untuk menentang pembalasan manusia, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Kita bisa baca hal ini tertulis di dalam kitab Ulangan 32 ayat 35. Allah adalah Raja yang daulat, Hakim yang adil, dan hak untuk menyelenggarakan penghakiman itu ada di dalam tangannya. Sebab ia adalah Allah yang maha tahu. Ia sanggup menimbang semua tindakan di dalam keseimbangan yang sangat tepat. Dan sebagai Allah yang maha suci, ia sangat membenci dosa dan tidak dapat tahan melihat ketidakadilan. Tetapi kita tidak perlu melakukan pembalasan sendiri, sebab Allah yang akan melakukannya. Jika dengan penuh kerendahan hati kita menyerahkan perkara itu kepadanya, ia akan membalaskannya untuk kita sepanjang ada alasan yang kuat atau keadilan untuk pembalasan itu. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 695 ayat 3. Yesus Tuhaku di homa awon.
Yesus Tuhan pengundi aki, dadamani alamus rohani, oh pengundi aki. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang menerangi hati setiap orang percaya. Pada pagi hari Selasa ini, Tuhan mengingatkan, Tuhan mengerahkan hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu, agar menjadi orang yang dipenuhi dengan rasa belas kasihan, dipenuhi dengan rasa penuh dengan kasih, sehingga hidup kami boleh beroleh sukacita. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan Engkau ajarkan kami Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan bahwa kami tidak memiliki hak untuk membalaskan dendam, bahwa kami tidak ada hak untuk mencaci, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, tetapi itu adalah hak, hanya hakmu sendiri yang boleh melakukan itu. Engkau yakinkan kami Tuhan untuk dapat menerima itu. Engkau ingatkan kami Tuhan agar kami jauh dari tindakan-tindakan yang Tuhan tidak inginkan. Janganlah penuh hati kami dipenuhi dengan amarah, dendam, sehingga kami merusak sukacita yang ada dalam diri kami. Tetapi hingga kami diajarkan agar hati kami dipenuhi dengan kasih, sehingga kami boleh beroleh Tuhan dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah segala perkara, biarlah segala apapun yang kami hadapi, tantangan, cobaan yang kami jalani di dalam kehidupan kami ini, hanya kami serahkan di dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau adalah hakim yang adil, Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, yang mampu memberikan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan, ajari kami dapat melakukan segalanya itu. Ajari kami dapat untuk saling dipenuhi dengan kasih. Ketika kami dapat mampu Tuhan mengajak saudara-saudara kami, mengajak teman kami agar dipenuhi dengan hati yang dipenuhi dengan kasih, agar kami terhindar dari rasa amarah, rasa dendam, rasa benci yang dapat menyebabkan kami menjadi jauh daripada Engkau. Tuhan, arahkan kami, ajari kami, berkati kami Tuhan di dalam hari Selasa ini, berkati di dalam pekerjaan kami, di dalam segala rencana kami Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Tuhan, biarlah segalanya kami serahkan di dalam tangan penyertaan Tuhan. Ketika kami bersama-sama dengan Tuhan melakukannya, ketika kami dapat melakukannya Tuhan, itu hanya karena kemurahan Tuhan, itu hanya karena kuasa Tuhan, itu hanya karena berkat Tuhan yang tercurah di dalam hidup kami. Berkati Tuhan, hapuskan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, agar kami beroleh sukacita, agar kami beroleh damai sejahtera yang daripada Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.